Hai semuanya, dalam video kali ini aku mau rekomendasi atau sharing lagi tentang salah satu penginapan di Jogja yang harganya tuh lumayan murah, tapi menurut aku recommended banget untuk kalian yang ngincar penginapan dengan harga yang miring. Aku pesennya pakai aplikasi Oyo, nama hotelnya adalah 1309 Hotel Safira. Aku nginap di sini berempat selama 3 hari 2 malam. Totalnya sekitar 503.000. Jadi kalau dibagi per malam dan dibagi per orang, totalnya kurang lebih hampir 42.000 per malam. Cukup murah kan? Untuk letak hotelnya sendiri, itu kurang lebih 14 menit kalau jalan kaki dari Malioboro. Ya lumayan sih daripada penginapan yang sebelumnya, tapi kalau untuk rame-rame, ini menurutku lumayan murah dan penginapannya tuh cukup enak. Untuk lobbynya memang standar aja biasa, tapi untuk bangunannya sendiri ini ada 3 lantai dan tidak ada lift, jadi kalian harus naik tangga. Kebetulan kita itu request di lantai kamar 3. Karena dari review-reviewnya, itu kamar lantai 3 itu gedung baru dan yang paling enak dan paling bersih menurut dari review-review ya. Memang pas aku lewat itu, dari lantai 2-nya sih aku sempat ngintip sedikit kamarnya. Itu memang bagusan di lantai 3 sih, itu rekomendasi dari aku. Untuk bangunannya sendiri kurang lebih seperti ini, dia tidak ada lobby setiap lantainya. Jadi benar-benar kayak lorong gitu aja untuk tiap kamarnya. Aku dapat kamar di 303. Nah, selain kita pesan via aplikasi Oyo, kita juga WhatsApp ke pemilik Oyonya sendiri untuk benar-benar make sure kita ada di lantai 3. Karena benar-benar aku tuh pengennya sesuai dari review aja, pengennya di kamar yang paling mending lah di antara yang lainnya. Ini penampakan pertama kali pada saat aku buka kamarnya, itu sesuai dengan ekspektasi yang ada di gambar. Aku pesan untuk kamarnya untuk 3 bed, sebenarnya tadinya mau nambah extra bed. Cuma menurut kita tuh cukup banget, jadi kita nggak nambah extra bed lagi. Yang menjadi pusat perhatian pertama kali pada saat aku di penginapan, itu tentu aja kamar mandinya. Kamar mandinya tuh dibilang bersih banget, nggak juga, tapi cukup bersih. Minusnya ada satu, yaitu pintu kamar mandinya nggak bisa dikunci, jadi benar-benar harus bisa diganjel pakai tong sampah yang ada di depannya. Ini aku liatin lagi penampakan dari depannya. Ini kalian bisa lihat luas banget, walaupun kalian lebih dari 3 orang atau 4 orang, itu bisa banget dan kalian bisa nambah extra bed dengan harga 60.000 per malamnya. Untuk detail kamar mandinya ini aku lebih jelasin lagi. Ini penampakannya ya. Ini dia detail kamar mandinya, ada kaca kecil, terus juga ada showernya sendiri, itu ada air panas air dingin. Kita bisa lihat ada tempat sabun, tapi memang gak ada isinya. Untuk klosetnya juga lumayan bersih, jadi menurut aku lumayan nyaman. Dan tempat tisunya juga gak ada tisunya. Ya walaupun itu bukan big deal banget sih menurut kita. Ada gantungan bajunya juga, dan ini dia pintu yang gak bisa dikunci, jadi harus diganjel pakai tong sampah di depan kamar mandi. Di belakang pintu atau di depan kamar mandi itu ada kaca gede banget, dan ini menurut aku lumayan banget ya buat cewek-cewek. Terus di sebelahnya itu ada kayak meja gitu buat naro-naro barang atau perintilan. Ada TV-nya juga dan TV-nya itu berfungsi. Aku juga sempat nonton TV di sini. Terus juga ada colokan di samping TV-nya. Ada juga untuk kayak jemuran gitu buat kalian jemur-jemur handuk atau mau jemur yang lainnya. Dan ada lemari yang kebuka open space gitu. Jadi buat naro-naro barang itu sebenarnya lebih enak sih kalau buat ramean kelihatan gitu kan. Terus juga ada hangernya juga. Hangernya itu sesuai dengan jumlah orang yang ada. Dan satu lagi plusnya itu dia ada kaca gede banget. Jadi pencahayaannya tuh di sini bagus. Walaupun pemandangannya biasa aja ya. Langsung ke depan hotel itu ada pom bensin. Jadi kalau kalian sewa motor atau sewa mobil itu gampang banget sih atau mudah banget kalau kalian mengisi bensin. Di depannya juga ada kayak ruko-ruko kecil gitu untuk kalian nyari sarapan pagi atau makanan-makanan. Ya walaupun biasa aja rasanya tapi lumayan sih. Terus juga ada sofa gitu di depan jendelanya buat kalian duduk-duduk atau yang cewek mau make up. Ini bagus banget pencahayaannya. Ada juga meja kecil untuk kalian naro-naro handphone atau naro barang lainnya. Dan kasurnya untuk yang single itu lumayan besar juga. Dan selimutnya juga lumayan tebal. Terus juga ada meja juga di antara dari tempat tidurnya. Ada colokan juga. Dan dapat handuk juga. Yang bikin aku miss banget, memang kamarnya itu sesuai dengan di foto yang di aplikasinya. Aku nggak tahu untuk lantai yang lain ya, tapi untuk lantai yang kamar 3 dan aku tempatin ini, kamarnya itu sesuai banget.
Awalnya tuh antara pengen minta pindah kamar atau enggak gitu loh, perkara dari pintu kamar mandi. Tapi pas aku cobain AC-nya dan lumayan dingin, ya menurut aku ya udahlah ya. Yang penting fasilitasnya lumayan dan AC juga dingin. Pada awal masuk kalian juga dikasih password wifi, tapi sama sekali wifi itu nggak bisa digunain sampai ke kamar dan lama banget. Jadi ya kalian gak usah ngarepin wifi lah di sini. Dan ini aku tunjukin sedikit lobbynya, ini dari atas. Yang tadi aku bilang lobbynya tuh standar aja, tapi lumayan lah karena kan memang cuma buat terima tamu sama buat ya nunggu-nunggu sebentar gitu kan. Ada bangkunya juga beberapa, terus itu penampakan langsung ke depannya. Ya nggak terlalu besar, tapi kalau buat kalian sewa mobil, bawa mobil ataupun sewa motor, ya lumayan ada space lah. Dan ini di belakang itu ternyata masih ada beberapa kamar, dan di depannya itu bisa untuk parkir mobil. Cukup luas menurut aku, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian bawa kendaraan. Ini penampakan bangunan belakangnya, ada 2 lantai dan itu kamar-kamar semua. Yang kata review-reviewnya sih itu kamar bangunan lama, jadi nggak sebagus di kamar lantai 3. Ini parkiran mobilnya tersambung ke depan, itu langsung ada parkiran motor juga. Kalian juga bisa lihat lobby dari sini, jadi benar-benar nggak terlalu besar sih hotelnya, tapi ada space-nya itu lumayan luas juga untuk parkiran maupun dari kamarnya sendiri cukup luas. Kalau kalian mau kemana-mana dan nggak ada kendaraan, di depan itu ada beca. Jadi kalau kalian mau ke Malioboro atau kemana-mana, itu bisa mudah banget. Dan di sebelah sana tuh banyak yang jualan makanan juga. Ada soto, ada nasi kucing dan lainnya. Jadi kalau kalian kelaparan mendadak, itu bisa banget ke sana. Nah itu dia review aku singkat berdasarkan pengalaman aku nginep dan stay di Hotel 1309 Oyo Safira ini. Kalau menurut rating 1-10 mungkin aku kasih sekitar 7 kali ya. Karena menurut aku minusnya juga masih lumayan. Pintu kamar mandi yang nggak bisa dikunci, jadi harus diganjel. Terus juga dikasih password wifi, tapi wifi-nya tuh nggak connect sampai kamar. Dan pada saat aku coba di depan kamar ataupun di lobi, itu juga nggak kenceng sama sekali. Dan yang ketiga, menurut aku pelayanan itu kurang ramah. Jadi benar-benar harus kita yang sering nanya. Misalnya nih untuk aku bawa koper, kan nggak ada lift. Jadi harus kita yang nanya, Mbak ini nggak bisa dibawain untuk kopernya. Baru mbaknya infoin, oh bisa mbak, tapi nunggu dari karyawannya istirahat siang. Karena kebetulan kan aku nyampenya pas jam makan siang. Yang keempat, di sini tuh nggak ada free dispenser atau air mineral. Jadi kalian kalau nginep di sini harus standby air minum sendiri sebelum kalian datang ke penginapan. Karena kan PR banget ya udah nyampe ke lantai 3, terus kalian nggak ada minum harus ke bawah lagi. Tapi buat kalian yang menginap di sini, dibanding banyak minusnya, itu plusnya juga lumayan banyak kok. Kamarnya itu bersih banget, terus juga AC-nya juga dingin, terus juga mau rame-rame di sini tuh tempatnya masih luas, ada sofanya juga. Jadi kalau kalian benar-benar yang budget traveling banget, semua fasilitas yang di kamar itu bisa dimaksimalkan gitu. Terus juga kamar mandinya juga lumayan luas dan cukup bersih. Ya intinya dibanding kekurangannya, itu kelebihannya juga lumayan banyak. Jadi aku rekomendasi atau enggak penginapan ini, aku masih rekomendasiin karena ratingnya juga masih lumayan cukup baik dari aku pribadi. Ya kalian bisa sharing juga pengalaman kalian kalau pernah nginep di sini di deskripsi box. Untuk alamat detailnya, untuk harganya juga, nanti akan aku cantumin juga di deskripsi box, kalian bisa lihat aja. Kalau mau nanya-nanya juga boleh, komen aja, nanti secepatnya akan aku balas. Buat yang udah nonton ataupun yang dengerin video sharing aku ini, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan like ya. Thank you.